Ini adalah salah satu kasus paling aneh di Korea. Seorang mayat pria, terhubung dengan banyak saline. Polisi mengira dia sudah mati, tak menyangka masih dapat bergerak. Polisi segera menolong, tetapi dia tetap mati. Baru saja ditemukan langsung mati. Cara pembunuh begitu akurat, yang tidak terpikirkan. Cara pembunuhan ini direncanakan di dalam penjara. Demi uang asuransi dia membunuh orang tuanya. Tetapi dia di penjara. Bagaimana bisa keluar untuk membunuh? Di sebuah rumah kumuh, polisi menemukan korban kedua. Juga terhubung dengan banyak saline. Karena injeksi jangka panjang, ototnya lumpuh dan jantungnya berhenti berdetak. Korban ketiga adalah seorang pendeta. Saat ditemukan juga sudah mati digantung. John melihat ketiga korban bertahap ini dan ayah tahanan pernah berfoto bersama seorang gadis yang bernama Jenny. Tetapi Jenny sudah meninggal 15 tahun lalu. Apa yang terjadi pada waktu itu? Tahanan itu berkata pembunuhannya baru saja dimulai. Korban selanjutnya adalah seorang gadis. Dia meminta John untuk mencari pembunuh Jenny dalam waktu 50 jam. Jika tidak, gadis itu akan menjadi korban berikutnya. Jack datang lagi ke studio. Dia menemukan foto Jenny dengan seorang pria. Pria itu tidak ada dalam foto bersama. Namanya adalah Frank. Sekarang adalah seorang artis terkenal. John mencari Frank. Memberitahunya 4 pria yang ada di dalam foto sudah meninggal. Frank menjadi panik. Sangat jelas terjadi sesuatu waktu itu. Ternyata 4 pria itu dan Frank adalah teman Jenny. Pada saat tanggal 29 Desember tahun 1989, mereka merayakan bersama untuk kenaikan kelas. Tetapi mereka minum kebanyakan. Mereka masih muda. Melihat Jenny yang cantik, mereka pun mulai bersemangat. Mereka berempat melakukan kejahatan keji terhadap Jenny. Jenny pun putus sekolah karena ini. Setahun kemudian melahirkan seorang putra. Namanya adalah Max. Tetapi putranya memiliki penyakit. Harus mengkonsumsi obat seumur hidup. John mencari orang tua pendeta itu. Dia ingin mengetahui apa yang terjadi. Mereka memberitahu John. Waktu itu orang tua keempat pria memberi bayaran besar untuk Jenny agar masalah ini ditutupi, dan juga menandatangani perjanjian. John membukanya. Tertulis sangat jelas di surat perjanjian. Bahkan ada kalimat tertentu yang pasti bukan ditulis oleh Jenny. Apakah masih ada pihak ketiga yang mengambil uang kompensasi Jenny? Jack menemukan video kegiatan pada tanggal 20 Februari tahun 2000. Frank menjadi selebriti yang pertama keluar dari kota. Dia ada dalam kegiatan acara itu. Jenny juga ada di bawah panggung, sepertinya mencari Frank. Dan hari ini juga hari menghilangnya Jenny. Vivi juga memeriksa tulisan perjanjian melalui teknisi. Terlihat tulisannya sama dengan tulisan Frank. Semua bukti tertuju pada Frank. Sepertinya fakta sudah akan terungkap. Mereka bersiap menangkap Frank. Tetapi terjadi hal aneh. Saat aktor ini selesai drama, dia menerima telepon dan pergi. Saat Frank ditemukan sudah menjadi sebuah mayat, tetapi tersangka di penjara. Bagaimana dia bisa keluar untuk membunuh? John mulai menganalisis. Tahanan yang merencanakan pembunuhan di penjara. Pasti ada pembantu di luar untuk melakukan rencananya. Vivi memeriksa cacatan panggilan Frank. Terlihat dia sering bertelepon dengan seorang pria. Pria ini bernama Ferdi, abang sepupu dari Ferdi. Dulunya adalah seorang polisi di desa. Jack segera mencari Ferdi, menanyakan apakah ada yang aneh pada Frank. Karena pernah menjadi polisi, apapun yang dikatakan Ferdi sama sekali tidak membantu. Jack melihat tanggal di kalendernya. Sengaja melingkari tanggal 20 Februari. Dia bertanya apakah itu tanggal penting. Ferdi mengatakan itu adalah hari izin berburu. Tidak ada yang spesial. Jack merasa masalah ini rumit. Dia datang ke kantor polisi desa, menanyakan masalah tahun itu. Ternyata mendapatkan informasi yang sangat penting. Setelah Jenny diperkosa, dia datang untuk melapor polisi. Orang yang bertanggung jawab atas kasusnya adalah Ferdi. Ditemukan lagi Ferdi berada di lokasi acara. Jack langsung sadar. Yang ingin dicari Jenny bukanlah Frank, melainkan abang sepupunya yaitu Ferdi. Jack mulai curiga. Ferdi yang membunuh Jenny waktu itu. Tanggal 20 Februari di kalendernya juga ada maksud tertentu. Karena tanggal 20 Februari nanti waktunya sudah 15 tahun. Masa penuntutan untuk kasus Korea hanya 15 tahun. Meskipun ketahuan nanti, sudah tidak dapat menghukumnya.
Di saat ini John melihat ada seorang pria, pernah bertemu dengan tahanan. Pria ini bernama Joseph, bahkan memperlihatkan sesuatu pada tahanan itu. Mereka segera menemukan alamat Joseph. Terlihat foto Jenny dan 4 pria itu. Joseph pastinya juga penjahat yang bekerja sama dengan tahanan itu. Vivi juga menemukan banyak obat di laci. Obat ini digunakan untuk menyembuhkan penyakit aneh. Dan putri Jenny mengkonsumsi obat ini. Apakah Joseph ini adalah putra Jenny yang bernama Max? Masih tersisa 20 menit dari waktu yang diberi tahanan itu. John ingin pergi ke sel penjara untuk menemukan petunjuk baru. Setelah masuk dia terkejut, penuh tulisan di dalam sel. Ternyata tahanan ini juga sedang memikirkan pertanyaan yang ditulis untuk John. Dan dia tidak tahu di manakah gadis itu berada. Ada juga paket foil di sebelahnya, yang tertulis, apa yang dilakukan sang ayah akan dibalaskan pada anaknya. John mulai mengerti. Ternyata bukan tahanan ini yang membunuh. Dia hanya orang yang dikontrol. Gadis yang dia ingin bunuh itu sebenarnya adiknya. Pembunuh di balik layar menangkap adiknya. Bahkan meminta dia untuk drama di depan polisi. Dan dia yang merencanakan pembunuhan. Di saat ini John menerima telepon. Yaitu Joseph atau putra dari Jenny yang bernama Max. Dia memberi teka-teki terakhir untuk John. Lokasi gadis itu ada di dalam teka-teki. Teka-teki ini tidak sulit. Mereka menemukan jawabannya. Ternyata gadis itu dibawa ke rumah Jenny. Segera mereka pergi. Setelah pintu dibuka terlihat gadis itu. Dan dia masih baik-baik saja. Gadis itu memberikan ponsel pada John. Video di ponsel terekam semua fakta. Terlihat jelas ayah dari tahanan dan pria lain. Semua dibunuh oleh Max. John berkata yang membunuh Jenny adalah Ferdy. Dan Max pasti akan membunuhnya. Vivi mendapat informasi penting. 4 pria yang dibunuh tidak ada hubungan dengan Max. Ayah dari Max ternyata Ferdy. Apa yang terjadi? Lihatlah. Ini adalah tulang wanita. Tulangnya semua retak. Bahkan tulang tangannya dipatahkan. Bahkan giginya juga dicabut. Pembunuh seperti apakah yang dapat melakukan kekejaman begini? Polisi memeriksa dan diketahui pria yang bernama Ferdy membunuh gadis yang kasihan ini. Tetapi masa penuntutan 15 tahun telah berlalu. Ferdy merasa sudah aman. Tak menyangka ada sebuah mobil yang menabrak mobilnya. Saat dia bangun sudah berada di tepi tebing. Dan yang menangkapnya adalah putranya, Max. Di bawah ancaman pistol. Ferdy mengatakan seluruh faktanya. Ternyata pada tanggal 20 Desember tahun 2000, Jenny datang mencari Ferdy untuk mengembalikan uang. Karena uang kompensasi diambilnya. Saat kecil Max sudah sakit. Jadi memerlukan uang untuk operasi. Tetapi Ferdy tidak berencana mengembalikan uang. Agar Jenny tidak mengacaunya lagi. Dibawanya Jenny ke tempat terpencil. Membunuhnya dengan kejam. Bahkan foto dengan koran hari itu. Bersama mayat Jenny. Meskipun 15 tahun kemudian dia diketahui. Dia bisa lepas dari sanksi hukum melalui tanggal koran. Ferdy juga mengatakan dialah yang membunuh Frank. Karena polisi sudah mengetahui, agar tidak diketahui maka dia membunuhnya. Di saat ini John dan rekan tiba. Jack berkata dia sudah tahu kebenaran dari kematian ibunya. Memintanya agar diserahkan pada hukum. Tetapi Max malah berkata, hukum tidak berguna sama sekali sehingga dia tidak mau menyerahkannya. Terakhir dia membawa Ferdy melompat ke bawah tebing. John datang mencari tahanan itu. Dan membawa adiknya. Dia sangat senang melihat adiknya. Bahkan mereka berpelukan. Film berakhir di sini. Klik sukai dan ikuti saya. Sampai jumpa.